Bismillahirrahmanirrahim. Saya Egi Eka Pribadianto dengan NIM 118202062 dari PAI kelas 5B kelompok 13. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai problematika pendidikan umat Islam kontemporer. Pendidikan Islam kontemporer adalah kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam pada masa yang sekarang. Nah, adapun kita akan membahas mengenai tujuan pendidikan Islam kontemporer. Tujuan pendidikan Islam kontemporer harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Sisdiknas 2003 Pasal 1 Ayat 2, yakni pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Selanjutnya, sebelum kita membahas mengenai materi inti, ada beberapa model pendidikan Islam kontemporer. Yang pertama ada pondok pesantren. Yang kedua ada sekolah Islam terpadu. Dan yang ketiga adalah madrasah. Ini semua ada di Indonesia. Pondok pesantren, contohnya pondok pesantren modern Gontor. Ada juga sekolah Islam terpadu. Ada SMP Islam terpadu, kemudian ada SDIT, sekolah dasar Islam terpadu. Nah, itu merupakan contoh dari sekolah Islam terpadu. Ada juga yang ketiga adalah madrasah. Kita di sini banyak, di Indonesia ini banyak ada madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah. Itu merupakan model pendidikan Islam kontemporer. Nah, ini merupakan materi inti kita, yaitu problematika pendidikan Islam kontemporer. Oke, dalam problematika pendidikan Islam kontemporer ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini ada 4 problem. Yang pertama adalah relasi kekuasaan dan orientasi pendidikan Islam. Kita mengetahui semua bahwa tujuan pendidikan pada dasarnya hanya satu, yaitu memanusiakan manusia atau mengangkat harkat martabat manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi dengan tugas dan tanggung jawab memakmurkan kehidupan dan memelihara lingkungan. Tujuan pendidikan yang selama ini diorientasikan memang sangat ideal, tetapi belum sepenuhnya bisa terlaksana dengan baik. Orientasi pendidikan yang selama ini dicita-citakan secara nasional barangkali dalam konteks era pendidikan globalisasi ini menjadi tidak menentu karena tuntutan pola kehidupan pragmatis dalam masyarakat Indonesia. Nah, jadi pendidikan yang ada di Indonesia ini cenderung berpijak pada kebutuhan pragmatis atau kebutuhan pasar lapangan kerja, sehingga ruh pendidikan Islam sebagai pondasi budaya, moralitas, dan social movement atau gerakan sosial itu menjadi hilang. Jadi banyak masyarakat di Indonesia ini yang menempuh pendidikan itu hanya untuk mencari pekerjaan, sehingga ini menjadikan problematika dalam pendidikan Islam. Baik, untuk selanjutnya ada faktor pendekatan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini sangatlah penting dalam meningkatkan mutu kualitas pendidikan Islam. Peran guru dalam mengajar tentu harus mampu membangkitkan atau memberikan gerakan kepada siswa melalui pola pembelajaran yang kreatif dan kontekstual, yaitu konteks menggunakan teknologi yang memadai. Jika pola pembelajaran yang seperti itu bisa terlaksanakan, maka akan menunjang tercapainya sekolah yang unggul dan kualitas lulusan yang siap bersaing dalam arus
perkembangan zaman. Dari pola yang ideal tersebut, ternyata kita menyadari hingga sekarang pun masih banyak siswa atau peserta didik yang masih senang diajar dengan metode konservatif seperti ceramah, didikte. Mungkin karena metode tersebut lebih sederhana dan tidak ada tantangan untuk berpikir. Selanjutnya, ada faktor profesionalitas dan kualitas SDM. Salah satu masalah besar yang dihadapi dunia pendidikan di Indonesia sejak masa Orde Baru adalah profesionalisme guru dan tenaga pendidik yang masih belum memadai. Oke, secara kuantitatif mungkin jumlah guru dan tenaga kependidikan mungkin sudah cukup memadai, tetapi dari segi mutu dan profesionalisme masih belum memenuhi harapan. Banyak guru dan tenaga kependidikan yang masih unqualified, underqualified, dan mismatch, sehingga mereka tidak atau kurang mampu menyajikan dan menyelenggarakan pendidikan yang benar-benar kualitatif. Selanjutnya, ada biaya pendidikan. Di Indonesia ini, mengenai biaya pendidikan sudah diatur dalam amanat konstitusi sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen serta Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memerintahkan negara mengalokasikan dana minimal 20% dari APBN dan APBD di masing-masing daerah. Tapi pada kenyataannya masih belum bisa terpenuhi. Ya, selanjutnya ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah adanya diskotomik. Masalah besar yang dihadapi di dunia pendidikan ini, di dunia pendidikan Islam adalah adanya diskotomik di beberapa aspek, yaitu antara ilmu agama dengan ilmu umum. Antara ilmu agama dengan ilmu umum ini selalu ada pertentangan. Ya, selanjutnya ada faktor eksternal to general knowledge. Kelemahan dunia pendidikan Islam adalah sifat ilmu pengetahuannya yang masih terlalu general atau terlalu umum dan kurang memperhatikan kepada upaya penyelesaian masalah atau problem solving. Produk-produk yang dihasilkan cenderung kurang membumi dan kurang selaras dengan dinamika masyarakat. Nah, selanjutnya adalah lack of spirit of inquiry. Persoalan besar lainnya yang menjadi penghambat kemajuan dunia pendidikan Islam ialah rendahnya semangat untuk melakukan penelitian atau penyelidikan. Syekh Hussein Al-Attas merujuk kepada pernyataan The Spiritus Rector dari modernisme Islam. Al-Afghani menganggap rendahnya the intellectual spirit, semangat untuk berintelektual, menjadi salah satu faktor terpenting yang menyebabkan kemunduran Islam di Timur Tengah. Oke, selanjutnya adalah mengenai memorisasi. Kenapa memorisasi ini menjadi problem atau menjadi masalah pendidikan Islam kontemporer? Karena ternyata pada pendidikan Islam ini masih banyak yang belajar itu dengan cara menghafal atau memorizing menggunakan sistem hafalan daripada pemahaman. Nah, selanjutnya adalah faktor sertifikat oriented. Pola yang dikembangkan pada awal-awal Islam yaitu tolabul ilmi, di mana masyarakat pada saat itu gigih mencari ilmu dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Mereka rela menempuh perjalanan jauh demi sebuah ilmu. Karakteristik masyarakat pada saat itu mencari ilmu orientasinya adalah untuk knowledge, untuk pengetahuan, knowledge oriented. Tetapi pada saat ini, jika dibandingkan dengan pola yang ada pada masa sekarang dalam mencari ilmu, maka menunjukkan kecenderungan pergeseran dari orientasinya untuk pengetahuan atau knowledge oriented menuju certificate oriented, menuju orientasinya untuk mendapatkan sertifikat atau ijazah saja. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.
Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.